Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kodo dan kodar. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan Allah dengan badan yang tinggi dan ada juga yang pendek. Ada yang memiliki warna kulit putih dan ada juga yang memiliki warna kulit hitam. Ada yang hidup dengan keadaan yang berkecukupan harta dan ada juga yang kekurangan harta. Semua itu merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala atau takdir yang sudah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya. Manusia diperintahkan untuk mengimani qada dan qadar karena semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mengetahui penjelasan tentang qada dan qadar, mari kita perhatikan uraian materi berikut ini. Memahami qada dan qadar, yang pertama kita harus tahu pengertian qada dan qadar. Islam sebagai agama yang mulia telah mengatur segala kehidupan umatnya. Setiap umat harus mempercayai adanya qada dan qadar yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap umatnya. Qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Pada kali ini kita akan bahas yang pertama tentang qada. Qada secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Qada memiliki makna ketetapan Allah sejak zaman ajali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Qada merupakan segala sesuatu yang belum terjadi tentang sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Qada ada terlebih dahulu baru kemudian disusul dengan qadar. Yang kedua, qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian. Qadar bermakna suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap manusia. Qadar merupakan segala sesuatu yang terjadi dan berkaitan dengan makhluk. Manusia akan mengetahui ketetapan qada dan qadarnya setelah keduanya benar-benar terjadi. Setelah kita membahas qada dan qadar, sekarang kita akan membahas macam-macam takdir. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sering disebut juga dengan takdir Allah. Adapun pembagian takdir itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh-contoh dari takdir mubram sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Setiap manusia yang lahir ke dunia pasti memiliki jenis kelamin dan manusia tidak bisa menentukan dia akan terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, kematian. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kapan datangnya seseorang itu meninggal dunia. Dan yang ketiga, peristiwa hari kiamat. Hari kiamat merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan tidak akan ada yang mampu menghentikannya. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Namun takdir ini masih dapat diubah melalui usaha manusia itu sendiri. Adapun contoh dari takdir mu'allaq sebagai berikut. Yang pertama, orang miskin. Jika dia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi kaya atau sukses. Yang kedua, orang yang sakit. Apabila dia istiqomah, berikhtiar dalam berobat, berdoa, insya Allah akan dapat memperoleh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
orang yang kurang pandai atau siswa yang kurang pandai. Tetapi dia tetap rajin dalam belajar, berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti akan menjadi orang yang cerdas dan pandai. Nah, dari sini sudah jelas tentang kodo dan kodar dan perbedaan takdir mubram dan takdir mu'alaq. Selanjutnya kita akan membahas manfaat beriman kepada kodo dan kodar. Manfaat yang dapat diperoleh ketika kita mengimani kodo dan kodar adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwa segala cobaan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berusaha bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita selalu ikhlas dan ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Karena semua semata-mata datangnya dari Allah. Nah, demikian tadi materi iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu menjadi makhluk yang bersyukur dalam kondisi dan keadaan apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.